dan terima kasih juga kalian sudah terpilih untuk mengikuti konseling kelompok kita hari ini. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya, mulai dari siapa? Saya Bu. Silakan Mbak Arin. Perkenalkan saya Karina Avanda, bisa dipanggil Karin. Oke. Perkenalkan, nama saya Nana Hawa, biasanya bisa dipanggil Hawa. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sarifah, bisa dipanggil Bilqis. Perkenalkan, nama saya Dia Kunisari, bisa dipanggil Dia. Oke, sebelum itu pastinya tujuan konseling kelompok kita hari ini yaitu untuk oke, mungkin dari kalian masih ingat pamflet yang sudah saya upload di Instagram? Masih. Nah, apa itu judulnya? Tentang kepercayaan diri. Berarti konseling kelompok kita hari ini akan membahas tentang kepercayaan diri ya. Lalu tujuan konseling kelompok kita kali ini pastinya itu untuk menyelesaikan permasalahan kalian yang sedang hadapi saat ini. Sebelum itu saya ingin nanya nih, harapan kalian mengikuti konseling kelompok kita hari ini itu apa? Kalau saya sih pastinya sesuai tema ya, bukan temanya kepercayaan diri ya. Saya itu pengen punya percaya diri yang lebih gitu, nggak minder-minder lagi gitu. Oke, kalau dari Mbak Karin harapannya itu ya. Lalu untuk Mbak Hawa? Saya juga sama sih Bu, karena saya merasa kalau di kelas itu kurang percaya diri sama teman-teman. Selanjutnya Mbak Bilqis. Kalau saya tuh kayak kurang percaya dirinya, kayak harapan saya tuh kurang percaya diri. Semoga nanti ya setelah konseling kita kali ini tuh bisa nggak takut akan penilaian orang gitu, percaya diri sama diri sendiri. Oke, lalu untuk Mbak Dia? Harapan saya sih kayak lebih mencintai sama diri saya sendiri sih. Oke, jadi harapan kalian itu hampir sama ya, ingin lebih percaya diri lagi. Nah, untuk di konseling kelompok ini kita ada 2 tipe. Nah, konseling tertutup dan terbuka. Nah, untuk yang tertutup ini nanti itu anggotanya itu tetap kalian saja tanpa ada orang lain yang masuk. Nah, untuk yang terbuka itu ketika misalnya kalian selesai, kalian boleh keluar lalu digantikan oleh anggota yang lain. Jadi seperti itu. Untuk konseling terbuka tertutupnya ini kalian mau yang mana nih untuk konseling kelompoknya? Kalau saya tertutup sih Bu, karena itu kalau tertutup kan bisa kayak fokus gitu loh Bu, bermasalah dari awal sampai akhir, dan temannya juga ini aja gitu, kayak lebih enak gitu Bu. Kalau terbuka kan nanti kalau kita permasalahan selesai kita bisa keluar. Nah, takutnya nanti itu kayak misal hari ini bukan permasalahan saya gitu kan. Nah, itu nggak enak gitu loh Bu, kalau mau cerita itu kayak canggung gitu loh, mulai dari awal gitu. Oke. Selanjutnya, kalau saya juga setuju Bu sama Mbak Karin. Saya memilih yang tertutup juga. Soalnya saya nggak mau malas buat berinteraksi baru sama orang lain gitu. Oke, kalau dari Mbak Hawa juga milih yang tertutup ya. Kalau dari Mbak Bilqis? Sama Bu, tertutup juga. Oke. Mbak Dia? Sama sih Bu, kan karena saya itu pengennya temennya sama aja gitu, nggak ganti-ganti. Oke, jadi dari kalian semua ini kalian memilih konseling yang tertutup ya agar asas kerahasiaannya juga lebih terjaga lagi ya. Lalu untuk pertemuan konseling kelompok kita selanjutnya itu kalian mau pertemuannya itu dalam 1 minggu tuh berapa kali? Kalau dari saya sih itu 1 minggu 1 kali sih Bu. Oke, jadi Mbak Arin milihnya 1 minggu 1 Iya. kali.
Lalu selanjutnya dari siapa? Kalau dari saya sih ya sama kayak Mbak Karin, 1 minggu 1 kali aja karena kan banyak kegiatan sekolah juga sih. Oke, dari Mbak Dia juga pertemuannya itu 1 kali dalam 1 minggu ya. Lalu Iya Bu, saya juga setuju 1 minggu sekali. Mbak Bilkis? Iya Bu, setuju. Oke, jadi semua sepakat untuk pertemuan konseling kelompok ini ke depannya dalam 1 minggu itu 1 kali pertemuan ya. Lalu untuk waktunya nih, kalian mau berapa menit untuk konseling kelompok ini? Normalnya berapa Bu? Kalau konseling kelompok itu biasanya normalnya itu 40 sampai 45 menit. Iya Bu, 40 sampai 45 menit aja. Oke, kalau dari yang lain? Iya Bu, iya sama standarnya aja. Jadi semuanya setuju ya, waktunya itu 45 menit. Iya. Lalu untuk harinya, kalian mau hari apa? Kalau saya hari Jumat sih Bu, karena apa ya, sekalian ada ini dari Jumat kan kita ada waktu pas ini ya Bu, anak-anak yang laki-laki itu kan sholat, jadi itu bisa dibuat buat ini konseling. Oke, jadi Mbak Hawa milih di hari Jumat ya. Iya. Yang lain? Sama juga sama di hari Jumat. Kalian sangat kompak ya, semuanya dari tadi Iya, sama semua. iya. Oke, jadi untuk harinya kalian mau di hari Jumat ya. Iya. Nah, dalam konseling kelompok ini kita juga harus mempunyai peraturan. Kalian peraturannya mau seperti apa? Kalau saya ini sih Bu, ketika kita mau ngasih pendapat atau saran itu angkat tangan dulu. Oke, lalu Saat ini sih Bu, kalau mau mengkritik atau ngasih saran gitu menggunakan bahasa yang santun gitu loh Bu, yang enak, yang sopan. dari yang lain Kalau mungkin? dari saya ini Bu, jaga rahasia aja sih. Kayak informasi kita, harga diri atau apapun itu. Dan Mbak Bilkis? Kalau saya lebih ke empati aja sih. Oke, jadi peraturannya di sini ada yang menyebutkan empati sama Jaga rahasia. asas kerahasiaannya juga biar terjaga. Lalu ketika mengobrol itu harus yang sopan. Oke. Karena kita sudah menyepakati terkait waktu, hari, lalu berapa kali kita ketemu sama peraturannya, kita sudah jelas. Untuk selanjutnya kita akan bahas terkait permasalahannya kalian ya. Jadi kalian boleh ceritakan permasalahan kalian secara singkatnya. Boleh dari siapa terlebih dahulu? Apa saya dulu? Oke, dari Mbak Arin ya. Kalau saya ini sih Bu, saya itu nggak percaya diri waktu ini. Kalau presentasi gitu loh Bu. Nah itu rasanya itu kayak gimana gitu loh Bu, kayak nggak enak gitu loh. Nanti takutnya itu salah gitu. Oke, kalau dari permasalahan Mbak Arin ini takut salah ketika presentasi ya. Selanjutnya, Kalau saya ini sih Bu, takut untuk ngasih pertanyaan. Nah, kalau Mbak Karin kan ketika presentasi, nah biasanya kan habis presentasi itu kan ada tanya jawab kan Bu. Nah saya itu malu buat bertanya gitu loh, takutnya nanti mereka tuh mikir kayak aku ini sok-sokan, terus pertanyaan tuh nggak jelas dan lain-lain gitu. oke, kalau permasalahan Mbak Hawa ini, Mbak Hawa tuh takut orang lain tuh mikirnya kalau Mbak Hawa ini kayak sok-sokan pas lagi presentasi. Oke, selanjutnya dari siapa? Oke, Mbak Bilkis. Nah dari saya ini ya sih kurang lebih sama kayak Mbak Hawa. Tadi kan lebih ke mengajukan pertanyaan ya, itu sih Bu, karena juga takut pikirannya dari teman-teman juga kayak soal tanya apa segala macam kayak gitu sih, dan takutnya dinilai dari pertanyaan juga nggak nyambung atau gimana. Sama sih. Jadi permasalahannya Mbak Bilkis ini hampir sama dengan Mbak Hawa ya. Kalau dari saya sih ini kayak Mbak Karin, cuman saya tuh nggak pede ya tuh gara-gara dijelasin sama gurunya gitu.
takut jawaban itu. Kayak takut saya ini ngasih materi yang salah gitu pas presentasi. Oke, jadi kalau Mbak Dia ini lebih takut ke gurunya ya Iya, daripada teman-teman yang lain. Oke, dari permasalahan kalian ini, menurut kalian mana nih yang mau dibahas terlebih dahulu di konseling kita hari ini? Kalau saya antara Mbak Dia sama Mbak Karin sih, Bu, karena hampir sama. Tapi lebih tepatnya kayaknya ke permasalahannya Mbak Dia. Soalnya ini kan dia itu selalu takut sama ini ya gurunya. Nah kalau teman-teman kan masih bisa, ya masih bisa dihandle gitu lah Bu. Kalau guru kan nanti setiap hari itu kan ketemu sama gurunya itu tadi. Ya meskipun sama teman-teman juga ketemu sih, tapi itu sih kayak ada rasa kalau waktunya orang itu pasti takut atau gugup dan lain-lain gitu. Oke, jadi Mbak Hawa ini lebih memilih permasalahannya Mbak Dia. Iya. Lalu untuk Mbak Bilkis, Sama sih Bu Mbak Dia, menurut saya. oke, Mbak Karin tadi Mbak Dia. Ya. Kalau Mbak Bilkis, Kalau saya terserah sih mau yang mana dulu, antara Mbak Karin atau Mbak Kia dulu. tapi lebih milih yang mana nih Mbak Bilkis? Saya ikut suara terbanyak sama. Kalau dari Mbak Dia sendiri tadi kan Mbak Hawa sama Mbak Karin lebih memilih permasalahannya Mbak Dia dulu yang dibahas lebih dahulu. Nah, untuk Mbak Bilkis ini lebih pilih siapa yang paling banyak deh yang mau dibahas. Jadi Mbak Dia sendiri, dari Mbak Dia sendiri itu Mbak Dia mau permasalahannya siapa yang dibahas terlebih Kalau dahulu? saya sih bahwa sih kalau Mbak Bilkis kan karena teman-teman itu kan apa ya kayak setiap hari ketemu juga sih. Jadi kayak apa ya kita tuh jadi menghiraukan kayak penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, gitu. Sedangkan saya kan cuma aku kalau jawabannya itu salah terhadap satu guru aja gitu. Bukan di semua guru dan gurunya pun kayak seminggu sekali ketemu gitu. Oke teman-teman, Mbak Dia mengusulkan kalau Mbak Dia lebih memilih permasalahannya Mbak Hawa atau Mbak Bilkis yang mau dibahas lebih dahulu. Kalau dari Mbak Bilkis sama Mbak Hawa nih gimana? Kan permasalahannya hampir sama nih. Mbak Bilkis aja. Saya ngikut Mbak Bilkis. Bagaimana Mbak Bilkis? Dia aja terserah. Gak terpaksa. Oke, di konseling kelompok kita hari ini kita akan membahas permasalahannya Mbak Bilkis terlebih dahulu ya. Mungkin dari Mbak Bilkis boleh diceritakan secara detailnya terkait permasalahannya. Oke, jadi kan udah saya cerita singkat ya tadi di awal. Kalau saya tuh emang takutnya itu waktu tanya jawab gitu, nggak hanya presentasi, kayak tanya jawab apapun itulah intinya. Kalau misal guru ngejelasin nih terus tanya ada yang mau ditanyain nggak, itu juga sebenarnya pengen tanya gitu, cuma juga masih takut gitu, nggak takut sama gurunya, cuma takut sama pertanyaan itu salah atau enggaknya dan nantinya. Terus apa ya, ke teman-teman juga walaupun ke teman sendiri itu ya, tapi kayak ngerasa takut pertanyaannya aneh atau enggak udah dijelasin tapi saya kurang paham, takutnya di apa ya kayak mereka mikir kayak udah dijelasin tapi kok masih tanya-tanya lagi gitu lah intinya Bu. Oke, jadi permasalahannya Mbak Bilkis ini, Mbak Bilkis ketika presentasi atau lagi ada kelompok yang lain saat presentasi, nah Mbak Bilkis itu ingin bertanya, namun Mbak Bilkis itu merasa takut gitu terkait pertanyaannya, takut salah, takut dibilang sama teman-teman juga sok nanya terus gitu. Lalu selain takut, perasaan lain yang ada di dalam perasaannya Mbak Bilkis itu apa? Lebih ke cemas sih Bu. Cemas. Mungkin ada yang lain. Udah sih Bu, kayak cemas takut. Jadi Mbak Bilkis ini merasa cemas dan takut saja ya. Lalu dari teman-teman mungkin
ada yang pernah mengalami seperti Mbak Bilkis kayak merasa takut juga saat bertanya kepada kelompok yang lain saat presentasi? Kalau dari saya sih bukan takut bertanya sih, Bu. Takut ini. Saya pernah mengalami perasaan takut, tapi itu bukan tentang presentasi ataupun bertanya, tapi tentang ini mau ngomong sama orang tua, kayak maksudnya ngungkapin kemauan saya gitu loh, buat bilang ke orang tuanya. Saya itu kayak maju mundur, takut gitu. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Kalian sendiri pernah mengalami, tapi bukan di dalam sekolah ya, tapi melainkan di rumah saat ingin menyampaikan perasaannya kepada orang tua, tapi Mbak Kalian masih maju mundur karena takut. Dari yang lain mungkin Kalau saya juga ini sih Bu, hampir sama kayak Mbak Bilkis ya, karena kan saya juga sama permasalahannya kayak Mbak Bilkis, lebih takut dinilai kalau saya itu ya sok-sokan bertanya, terus padahal itu yang saya tanyakan itu salah gitu. kalau dari Mbak Hawa eh, pernah mengalami karena hampir sama ya permasalahannya. Itu karena takut Mbak Hawa itu dibilang sebenarnya terus gitu ya. Dari Mbak Dia, Kalau saya sih takutnya itu kayak apa ya Bu? Takut sama kayak mau ngobrol sama orang lain gitu, kayak permisi, suruh apa kayak minggir atau nanya kamu mandi di mana gitu. Kalau saya nggak tahu mau mandi di mana tuh, saya tuh takut sama orang gitu kalau mau nanya. kalau Mbak Dia pernah mengalami permasalahan yang sama Mbak Bilkis, tapi bukan saat di kelas ya, melainkan saat ada di luar kelas, saat mau kayak permisi Iya. gitu ya ketemu orang. Lalu Mbak Bilkis, apa yang Mbak Bilkis lakukan pada saat cemas dan takut itu? Situasinya itu seperti apa? Saya lebih ke ini sih, nanya-nanya temen gitu, kayak pertanyaanku betul nggak ya, terus kadang ini kalau udah apa namanya, kalau udah takut banget tuh mungkin coret-coret gitu loh Bu. Terus cetek-cetek pulpen gitu, karena kan sebenarnya mau tanya cuma takut gitu, nggak apa ya namanya, kayak nggak diterima baiklah sama kelompok atau gimana gitu. Oke, jadi Mbak Bilkis saat merasa takut dan cemas itu Mbak Bilkis lebih memainkan bolpen sama coret-coret buku ya. Iya. Lalu dari teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami juga situasi saat mengalami situasi takut dan cemas seperti yang Mbak Bilkis alami. Kalau saya ini sih Bu, nggak sampai sebegitunya, mungkin cuman lebih ke ini aja, apa, dingin, tangan dingin, nggak sampai coret buku atau kita gitu ya. Oke, jadi kalau Mbak Hawa ini saat situasi cemas dan takut mungkin hanya keringat dingin ya, tangan sama kaki juga dingin. Lalu dari yang lain? Kalau saya sih ini ya Bu, kayak mondar mandir aja gitu, kayak perut jadi sakit, makanya di mondar mandir gitu aja. Kalau Mbak Dia mondar mandir Iya. sama sakit perut. Iya. Untuk Mbak Ari? Kalau saya sih sama kayak Mbak Dia, cuma mondar-mandir aja tapi nggak sakit perut, cuma mama kayak gitu. Oke, jadi Mbak Arin juga sama, hampir sama seperti Mbak Dia, hanya saja Mbak Arin nggak sampai sakit perut ya, hanya saja itu cuman mondar mandir. Oke Mbak Bilkis, mungkin Mbak Bilkis bisa diceritakan asal mula Mbak Bilkis ini takut bertanya ke kelompok yang berpresentasi atau Mbak Bilkis lagi presentasi ini takut itu seperti apa awal mulanya? Awal mulanya tuh lebih ke ini sih Bu, waktu ada presentasi temen ya, presentasi temen kelompok gitu. Terus saya tuh emang benar-benar nggak tahu gitu loh Bu, kayak kurang paham lah dari penjelasan apa ya teman saya itu tadi, karena dia tuh jelasinnya cuman di PPT itu cuma poin-poinnya aja,
tapi nggak dijabarkan. Ya wajar dong saya tanya, dan saya juga kurang paham gitu apa yang dia omongin. Nah, terus saya tanya dong kayak ini maksudnya apa sih gitu. Terus habis itu sebenarnya di depan tuh ya udah bu kayak oh gitu, tapi habis itu selesai proses kayak kenapa sih tanya gitu, padahal udah tak jelasin gitu bu. Jadi ya tuh saya sempat takut aja. Lalu kemudian bagaimana Mbak Bilkis? Ya udah bu, semenjak itu tuh kan sebenarnya saya benar-benar gak paham ya sama pertanyaan tadi. Ya saya tanya gitu loh bu, kayak maksudnya dari ini tuh apa. Terus waktu gitu kayak dilempar sama teman lainnya lah buat ngejawab. Nah terus ya udah, terus habis itu kayak dia bilang gini, kenapa sih tanya pertanyaan itu padahal udah tak jelasin, udah jelas-jelas di PPT gitu bu. Cuma saya tuh kurang pahamnya sama yang dia jelaskan tadi, karena di PPT itu kan cuma poin-poinnya aja, maksudnya nggak apa ya, sejelas yang dijelasin lagi kan. Kalau presentasi kan emang poin-poinnya aja biar ringkas, lalu dia ngejelasin ulang. Nah dia nggak dijelasin ulang, ya saya tanya, malah dianya nggak terima, nggak suka gitu sama pertanyaan saya. Jadi teman Mbak Bilkis ini ngerasa nggak suka ketika Mbak Bilkis sudah menjelaskan terkait penjelasan pertanyaan dari temannya ini. Iya. Oke, baik Mbak Bilkis. Apa buktinya bahwa teman-teman harus selalu merespon pertanyaan sesuai dengan harapan Mbak Bilkis? Ya kan ini sih bu, kan saya kan apa ya, bertanya nggak paham ya harusnya kan apa ya kayak dijawab ya sesuai. Kenapa malah dia di luar konteks pertanyaan dari saya gitu loh. Tapi kan nggak ada tuntutan orang lain tuh harus menjawab sesuai dengan apa yang Mbak Bilkis harapkan. Iya sih bu. Oke, gimana nih menurut pendapat teman-teman? Iya sih, bukan orang lain itu juga punya haknya ya buat menjawab dia itu mau menjawab pertanyaan dari Mbak Bilkis seperti apa. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, kalau ada yang lain, Kalau menurut saya sih kan emang sumber referensi kan banyak ya, jadi nggak bisa terpaku dengan jawaban yang dibikin Mbak Bukis gitu. Iya bu, saya juga setuju sama teman-teman. nah dari teman-teman tadi kan teman-teman sudah bilang nih kalau kan nggak semua orang tuh kayak harus sesuai dengan apa yang Mbak Bilkis harapkan gitu. Oke, baik Mbak Bilkis. Dari saran dari teman-teman tadi itu bagaimana menurut Mbak Bilkis? Iya sih bu, nggak apa ya, nggak semua orang jawabannya itu sesuai dengan ekspektasi saya. Kan Mbak Bilkis ini sudah tahu ya kalau nggak semua orang itu harus sesuai dengan apa yang Mbak Bilkis harapkan sama apa yang Mbak Bilkis pikirkan. Tadi juga Mbak Bilkis bilang kalau Mbak Bilkis tuh ngerasa takut. Lalu sekarang apa perasaan yang Mbak Bilkis rasakan? Ya, ya, cuman ini sih bu, cuman kesal aja. Oke, saat kesal ini apa yang akan Mbak Bilkis lakukan? Ya tetap bertanya bu, walaupun nantinya nggak harus sesuai sama yang saya pikirkan. Oke, jadi Mbak Bilkis tetap menanyakan kembali ya ke orang tersebut ini. Nah, baik, gimana nih menurut pendapat teman-teman? Iya sih Bu, mungkin cukup kesal aja. Soalnya kan ya kok yang kita pelajari sama yang dia jawab nggak sama. Tapi kan ya kembali lagi seperti yang dibilang Mbak Dia, sumber yang Iya, referensi. dia sumber referensi itu kan banyak. Jadi ya kita nggak bisalah terpaku sama pendapat kita sendiri. Oke, jadi dari teman-teman, bagaimana nih Mbak Bilkis setelah teman-teman ngasih saran ini? Ya iya sih bu, nggak apa ya, nggak semua orang tuh harus sesuai sama yang saya pikirkan, yang saya harapkan.
terus ya saya ya harusnya nggak apa ya, nggak ngirauin dari jawaban yang nggak sesuai sama ekspektasi saya tadi, ya tetap pertanyaan sebenarnya. Oke, jadi Mbak Bilkis sudah tahu kan kalau nggak semua orang tuh harus mengikuti apa yang Mbak Bilkis inginkan. Jadi Mbak Bilkis nggak perlu takut kepada orang atau teman Mbak Bilkis ini tersebut. Iya Bu. Oke Mbak Bilkis, kan Mbak Bilkis sudah tahu ya, Mbak Bilkis kan sudah tahu. Nah, gimana nih setelah tahu kalau nggak semua orang itu harus memenuhi keinginan Mbak Bilkis? Mungkin dari Mbak Bilkis ada yang ingin diceritakan lagi atau dari teman-teman yang lain? Sudah sih Bu, cukup. Oke, jadi dari Mbak Bilkis sudah cukup, dari teman-teman yang lain? Sudah. Oke, karena kalian sudah cukup untuk tidak menceritakan lagi terkait permasalahan kalian untuk konseling kelompok kita hari ini, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri saja. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, sesuai apa yang sudah kalian tadi bilang harinya, dan satu kali pertemuan dalam satu minggu. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti konseling kelompok kita hari ini dengan baik. Terima kasih juga karena kalian sudah menyempatkan waktunya. Ya. Oke, mungkin konseling kita hari ini kita tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Duluk dugdak naik motor ka Banjaran, nu buduk di udak-udak ku dokter rek di podaran. Kicau mania, pasir kaliki kaciki jing Cimalaka Bojong Gede, aki-aki degegel anjing dibawa ke RSUD. Kicau mania.